Hari Pahlawan yang jatuh pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 serentak diperingati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, peringatan Hari Pahlawan 10 November dilakukan dengan upacara bersama di halaman Balai Kota Malang. Upacara peringatan Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM. Hadir dalam upacara tersebut TNI, Polri, Satpol PP, para veteran, dan seluruh elemen masyarakat dari berbagai ormas yang ada di Kota Malang. Penjabat Wali Kota Malang selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Pasang jauh. Undangan dimohon berdiri.
Upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor Balai Kota Malang dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Kepada Sang Merah Putih, hormat sejahtera. Untuk mengenal jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia, mengheningkan cipta dimulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu.
ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengusulkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kali keempat. Pembacaan pesan-pesan pahlawan nasional dan kata-kata mutiara. Pesan-pesan pahlawan nasional dan kata-kata mutiara. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo pada pidato di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945.
Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November di Surabaya. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku guncang dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Pidato pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Hari Ulang Tahun Proklamasi 1960. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara yang menyampaikan amanatnya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya di Kota Malang, dan membangun bangsa Indonesia dan Kota Malang ke arah yang lebih baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak nikmat-Nya yang tak terhitung sehingga kita dapat dipertemukan pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 dengan keadaan sehat lahir dan batin. Selanjutnya akan saya sampaikan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2024 sebagai berikut. Hadirin sebangsa dan setanah air, kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani, dan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Hadirin sekalian, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cinta negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. Dan proses perjuangan pembangunan bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan serta kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. PJ Wali Kota Malang juga menghimbau masyarakat agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah wafat dalam berjuang melawan penjajah.
Untuk itu, sebagai generasi milenial, masyarakat diharapkan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan berkarya membangun bangsa Indonesia terus maju. Kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak hanya sekedar ulang tahun, mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk dapat mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini. Pada akhirnya, jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat. Siap! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas. Bangsa ini menapak tegak mengusung harapan agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan, agar panjang menghela napas hingga akhir zaman tanpa rencana. Ya Allah yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami kecukupan ilmu sebagai bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral, sehingga terkelola kekayaan alam dan sumber daya dengan optimal. Tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!
Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Yang berwenang. Sementara itu, usai upacara, PJ Wali Kota Malang juga memberikan tali asih kepada Legiun Veteran di Kota Malang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan untuk mengambil tempat melaksanakan sesi foto bersama. Pertama saya mengucapkan syukur Cek alhamdulillah server. Baik, pada hari ini kita melakukan upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Pada hari ini juga saya melihat ada beberapa seluruh stakeholder jajaran pemerintah daerah hadir mengikuti upacara, kemudian para tokoh, para ulama, kemudian para pejuang-pejuang ya yang tentunya sangat kita banggakan dan kita banggakan. Pada hari ini harapan saya dalam rangka untuk memperingati Hari Pahlawan 2024, kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah, seluruh jajaran Forkopimda, kemudian masyarakat, tokoh ulama dan seluruh stakeholder. Kami berharap perjuangan itu tidak hanya sebatas pada para pejuang untuk melakukan perjuangan untuk merebut bangsa dan negara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi perjuangan itu harus kita lanjutkan bersama untuk bangsa Indonesia, untuk provinsi dan secara khusus untuk Kota Malang. Bagaimana perjuangan yang perlu kita lakukan tentunya tidak secara fisik, tapi perjuangan untuk bagaimana memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dan dukungan untuk Kota Malang, bagaimana Kota Malang bisa sejahtera dan bisa mempunyai harapan yang tinggi untuk bagaimana menciptakan Kota Malang yang sejahtera dan damai. Kami berharap seluruh dukungan masyarakat tokoh untuk terus berjuang bagaimana melaksanakan program-program prioritasnya, bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya bagi Forkopimda dan seluruh jajaran masyarakat dalam rangka untuk bergandengan tangan, berkolaborasi dan bersinergi dalam mencapai tujuan kita bersama untuk Kota Malang yang sejahtera dan lebih baik ke depan. Jadi di 2024 dan 2025 terus tetap berjalan. Setahu saya tadi Pak Sekda sudah sampaikan pemberian hibah tetap kita mendukung para tokoh-tokoh pejuang bangsa, tokoh-tokoh pejuang khususnya untuk Kota Malang tetap kita perhatikan melalui hibah di 2024 bahkan di 2025 tetap kita kasihkan. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.